Selamat pagi semua umat Tuhan, jemaat The Potter House Kalimalang. Senang bersama dengan saudara, senang untuk bisa beribadah bersama pada pagi hari ini. Suatu sukacita tersendiri saat kita beribadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas segala rahmat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat. Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami. Engkau beri kekuatan bagi kami yang lemah, dan Engkau menguatkan iman percaya kami pada hari-hari di mana kami yakin percaya bahwa kami hanya bersandar di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kami yakin dan percaya oleh kuasa darah-Mu, oleh kebenaran akan firman-Mu mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan lewat pujian-pujian sukacita yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Terima sukacita surga. Mari bersorak bagi Dia. Mari memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Kita mau pujian bagi Dia. Kita mau katakan sama-sama, terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita percaya sukacita surga memenuhi kita semua. Apapun keadaan kita, kita yakin dan percaya Tuhan Yesus bersama dengan kita. Mari angkat pujian, mari membuka hati bagi Dia. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, amin, di tengah badai yang bergelora. Haleluya. Haleluya. Kami mau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kami mau bersorak, Ku mau bersorak bagi-Mu, amin. sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih anugerah-Mu lewat pujian kami. Kami memuji memuliakan Engkau. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mau memuji memuliakan Engkau. Haleluya. Mata siapkan hati kita. Kita maukan pujian bagi Dia untuk penyembahan kita. Kita mau katakan bagi Tuhan atas segala rahmat-Nya. Mari menyembah Dia, memuji memuliakan nama-Nya. Hati yang terbuka bagi Tuhan pada saat ini. Apapun keadaan kita, kita yakin percaya
rahmat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Kita mohonkan pujian penyembahan. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak kami percaya, bagimu Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan kami percaya tak ada yang tak mungkin. Tuhan, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya semua Tuhan, semua karena karya-Mu dalam kehidupan kami. Pagi saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Terima kasih Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Umat Tuhan akan pujian bagi Dia. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. tak ada yang mustahil Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya Tuhan, pemulihan-pemulihan daripada-Mu. Kami yakin percaya kami ada karena semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami ya Tuhan selalu membuka hati di dalam Engkau. Kami tidak tahu apa yang terjadi untuk esok harinya, tapi kami yakin percaya bahwa di dalam Engkau ada pengharapan. Engkau ada jawaban dalam kehidupan kami. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
memuliakannya. Mari kita memuji memuliakan nama. Terima kasih ya Bapa. Ada segala rahmat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sialalah Bapa. Sialalah Bapa bobo siadarararara Bapa bobo siadarararara. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji, Kau yang kami muliakan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu. Sialalah Bapa. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan berada di dalam doa pada saat ini. Kita mau berdoa untuk kota di mana kita ada, kota Bekasi, biar Tuhan menolong. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita yakin dan percaya bahwa anugerah Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru. Dan kita yakin dan percaya saat kita selalu di dalam doa, anugerah Tuhan, belas kasih Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Kita mau bawa di dalam doa juga pada saat ini untuk pemimpin bangsa dan negara kita. Kita mau berdoa untuk pemerintahan daerah. Dan kita juga mau bawa di dalam doa untuk pastor-pastor kita yang melayani, yang berada di dalam persekutuan kita. Kita mengingat di dalam doa untuk Pastor Craig Mitchell yang berada di dalam pelayanan di gereja di Prescott. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Beachboro. Ada Pastor Tom Pen yang melayani di Beachboro. Kita yakin dan percaya seluruh jemaat dan keluarga di dalam pertolongan Tuhan. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Pulau Gadung. Ada Pastor Zek Triono dan keluarga dan seluruh jemaat. Kita yakin percaya bahwa anugerah Tuhan selalu menyertai setiap langkah umat-umat dan khususnya para hamba-hamba Tuhan yang berada di dalam persekutuan kita. Setiap pribadi kita, saya yakin percaya kita memiliki pergumulan dan kita memiliki kebutuhan. Tapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu besar kuasanya, sangat mulia. Dia tahu setiap kebutuhan kita. Untuk itu mari kita mau bawa di dalam doa. Apapun itu, kalau saudara ada sakit penyakit pada saat ini, mungkin saudara ada di dalam pergumulan, di dalam pekerjaan, keluarga, mari, amin, percaya di dalam iman bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kita mau berdoa, biarlah ibadah kita pada saat ini Tuhan menyertai oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Dan kita juga mau berdoa supaya kita bisa kembali ke gedung gereja, beribadah bersama, biar Tuhan menyertai kita. Jadi saya mengajak saudara, mari bersehati, kita yakin dan percaya di dalam iman, kita selalu ada. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami pada saat ini Tuhan, untuk bisa beribadah. Ya Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, tapi kami yakin percaya Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Anugerah-Mu Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bawa di dalam doa untuk presiden kami, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat di pemerintahan daerah. Tuhan tolong ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau mau pakai ya Bapa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami yakin percaya Engkau menempatkan kami ya Bapa di dalam rencana-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami Tuhan, dan Engkau berikan hikmat bagi setiap yang mengambil kebijakan ya Bapa. Kami juga mau bawa di dalam doa untuk pemimpin kami di dalam gereja kami. Ada Pastor Craig Mitchell Tuhan, Tuhan tolong dia di dalam pelayanannya di Prescott Tuhan. Seluruh jemaat dan keluarga Tuhan, kami yakin percaya kebangunan rohani terus terjadi ya Bapa. Dan kami yakin percaya ada pria wanita yang mau mengambil keputusan dalam hidupnya untuk mau menyerahkan diri di dalam Engkau. Tuhan terima kasih ya Bapa untuk gereja kami yang ada di Beachboro. Tuhan tolong ya Bapa, Pastor Dompe dan keluarga dan seluruh jemaat Tuhan, Kau mau pakai pelayanan mereka untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih juga ya Bapa untuk pastor kami, Pastor Jack dan keluarga dan seluruh jemaat yang ada di Pulau Gadung. Engkau mau pakai ya Bapa, Engkau berkati ya Bapa pada saat ini Tuhan, pada saat mereka beribadah juga ya Bapa. Dan kami yakin percaya kuasa Roh-Mu Tuhan berkarya memenuhi setiap pribadi. Terima kasih waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami memuji memuliakan Engkau. Kami yakin percaya Tuhan perlindungan-Mu Tuhan
bagi kami seluruh jemaat yang ada di Kalimalang. Tuhan tolong ya Bapa, bila rahmat-Mu apapun kebutuhan kami akan percaya inilah kami ya Tuhan yang selalu membuka hati di dalam Engkau. Kau memberkati ya Bapa, dan ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Ada beberapa pengumuman bagi kita. Hari Minggu kita akan ibadah kembali di gedung gereja kita. Jadi saya mendorong saudara, kalau saudara berada di dalam pergumulan, mungkin ada sakit penyakit, atau ada saudara merasakan tidak nyaman, saudara bisa ikut ibadah di rumah. Saya tetap akan membuat video ini di channel ini, sehingga saudara tetap menyaksikan atau berada di dalam ibadah-ibadah bersama, walaupun tidak bersama dengan kami di dalam gedung, tapi kami yakin percaya bahwa suatu pesan bisa kita menggunakan media ini untuk memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Jadi saya mendorong saudara, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita bawa di dalam doa terus untuk anak-anak daripada keluarga Pak Hari. Mari dukung mereka di dalam doa. Kita percaya rencana Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan mereka. Kita juga ibadah hari Minggu tepatnya jam 10.30 untuk pagi hari, dan jam 15.30 untuk sore hari, dan hari Rabu jam 19.45. Pada bulan ini juga kita akan ada KKR di gereja induk kita di Pulau Gadung. Jadi saya mendorong saudara, mari mempersiapkan waktu saudara. Acaranya hari Jumat dan hari Sabtu, tepatnya jam 5 pada akhir bulan ini. Mari kita bersama-sama mendukung, dan saya yakin percaya bahwa ada suatu pesan yang Tuhan mau sampaikan bagi kita untuk menguatkan iman percaya kita. Terima kasih untuk waktu saudara. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya tidak membawa kantong persembahan yang saya bisa bagikan kepada saudara, karena kita terbatas di tempat ini. Kami di rumah, saudara di rumah, kita ibadah bersama di rumah. Tapi satu hal, bahwa kita memiliki apa yang disebut dengan ucapan syukur. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, memberkati sumber-sumber keuangan kita, memberkati kehidupan kita. Saya yakin percaya pada saat-saat ini adalah waktu-waktu yang terbaik, bahwa kita akan dikenal sebagai pribadi-pribadi yang selalu berada di dalam iman percaya. Kita bisa membayar gedung kita bisa membayar tagihan bulanan kita, dan kita bisa mempersiapkan segala sesuatu karena keterlibatan kita. Saya yakin percaya bahwa Tuhan memakai saya dan saudara untuk pekerjaan Tuhan di daerah Kalimalang. Dan saya yakin percaya pribadi-pribadi yang mau mengambil langkah, yang mau melakukan bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan mempersiapkan segala sesuatu. Jadi saya mendorong saudara, mari kita memberi dengan sukacita, mari kita memberi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Berkati ya Bapa, menjadi persembahan yang berkenan di dalam Engkau. Engkau mau pakai persembahan kami ya Bapa untuk pekerjaan-Mu di daerah Kalimalang. Berkati ya Bapa sumber-sumber keuangan kami, berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari tangkap pujian kita. Kita berkemenangan sambil memberi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan. Amin. Akan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup, Ada hari esok. ada hari esok. Sebab Dia hidup, Amin. ku tak gentar.
Aku tahu Dia pegang hari esok. Ku hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Kita yakin percaya hari esok di dalam Tuhan. Amin. Kalau saudara membawa Alkitab, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 25 ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami, untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakan kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami. Biarlah melalui pemberitaan firman-Mu menguatkan iman percaya kami. Kami yakin percaya kami terbatas, tapi kami yakin percaya bahwa Engkau lah yang sempurna, menyempurnakan apa yang kami dengar ya Bapa, sehingga ada iman yang bertumbuh dan menjadi kesaksian yang hidup di dalam setiap tindakan kami. Berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu, Engkau lah yang kudus, Engkau lah yang suci. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Sambil judul khotbah pada saat ini adalah berbicara mengenai kesiapan. Saudara, tadi telah kita membaca tentang kehidupan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada kita tentang kisah 10 gadis pengiring pengantin, di mana kebiasaan di daerah itu mempersiapkan diri menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Hal yang menarik dari perumpamaan ini adalah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kesiapan kita saat menyambut kedatangannya. Kita yakin dan percaya bahwa setiap pribadi kita memiliki suatu tujuan dari akhir hidup kita adalah menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita mengenai
kedatangan mempelai. Ada suatu maksud Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana sih keadaan kita, kesiapan kita untuk menyambut. Secara garis besar kita bisa menangkap saat kita tadi membaca di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Kita bisa menyimpulkan di situ bahwa semua memiliki tujuan, yaitu menyambut mempelai laki-laki. Mereka-mereka yang menyambut adalah orang-orang yang terlibat atau yang mendapat undangan untuk bersama-sama di dalam pesta atau perjamuan pernikahan tersebut. Dan kita lihat di sini adalah bahwa mereka juga yang terlibat tersebut adalah sama-sama menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Tapi pada saat menunggu, mereka memiliki suatu hal yang sama, bahwa mereka mengantuk dan tertidur. Ini adalah gambaran yang kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiba-tiba pada waktu tengah malam terdengar seruan. Mempelai datang, songsonglah dia. Pengantin laki-laki dan pelayannya dengan sukacita hampir sampai di rumah pengantin atau mempelai wanita. Apa yang terjadi? Para pengiring yang berada di dalam rumah mempelai wanita terbangun ketika mendengarkan suara mempelai datang. Songsonglah dia. Para pengiring yang berada, yaitu para gadis-gadis ini, segera terbangun, bangkit, membenahi penampilan mereka, dan membereskan pelita-pelita mereka. Ke-10 gadis memiliki pelita yang menyala dengan terang. Kita lihat tadi di dalam bacaan kita. Tetapi di antara 10 gadis ini, 5 di antara mereka menyadari bahwa ketersediaan minyak tidaklah cukup bahkan sebelum prosesi atau acara itu dimulai. Mereka dengan cepat menceritakan masalah ini kepada ke-5 gadis yang lain. Tetapi dengan sederhana, ke-5 gadis yang memiliki minyak yang cukup untuk mereka di dalam acara tersebut mengatakan bahwa kalau untuk kita berbagi tidaklah cukup, hendaklah kamu untuk pergi membeli. Saudara bisa membayangkan, tengah malam harus mencari minyak. Dan mereka melakukan. Dalam proses mencari minyak itu pasti penjualnya mungkin pada saat itu lagi tertidur. Mereka harus membangunkan, membeli minyak, dan baru kembali lagi ke rumah mempelai wanita. Ke-5 gadis ini mencari dan melakukan. Tapi apa yang terjadi? Mereka bukanlah bagian dari prosesi pernikahan tersebut. Ketika mereka tiba, pintu rumah atau pintu untuk acara pesta tersebut
sudah tertutup. Apa yang kita bisa merenungkan di dalam iman percaya kita sebagai kita orang percaya? Kita pada saat ini masuk di dalam masa pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, dan kita juga tidak menyadari tiba-tiba wabah ini melanda negeri kita. Ini adalah suatu sebagian kecil contoh bagaimana kesiapan kita untuk menghadapi wabah tersebut. Menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, bagaimana kesiapan kita menyambut Kristus pada saat Dia datang untuk kedua kali. Adakah kita ditemukan bahwa pelita kita masih menyala? Perumpamaan ini berakhir dengan tertutupnya pintu bagi kelima gadis yang pergi membeli minyak buat pelita mereka. Mereka mendapatkan pintu telah tertutup. Walaupun mereka berteriak-teriak, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Ini suatu kisah atau perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, bahwa Tuhan mau kita sebagai umatnya siap sedia menyambut kedatangannya. Kita lihat kisah di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya ketiga. "Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang." Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi umat yang hidup dalam kesucian, dalam kekudusan. Matius pasal 5 ayat ke-8, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Kesiapan kita adalah mengajarkan kita tentang hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita. Kita tidak membanggakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan atau anak-anak pilihan Tuhan hanya sebatas di dalam KTP kita saja. Tuhan memberikan perumpamaan-perumpamaan bagi kita karena Dia begitu peduli di dalam kehidupan kita. Dia begitu mengasihi kita. Dia tidak mau kita menjadi binasa, tapi Dia mau supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Untuk itu Dia berkorban bagi saya dan saudara di atas kayu salib melalui kematiannya. Saudara bisa merenungkan perjalanan kelima gadis bijaksana. Pelita mereka tetap menyala. Mereka ada waktu-waktu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada waktu-waktu mereka beristirahat, tertidur, kecapean, kelelahan. Tetapi mereka tidak mau pelita mereka padam. Mereka berjaga-jaga senantiasa. Lalu coba bandingkan dengan kelima gadis yang lain. Sama-sama memiliki waktu yang sama. Berada di tempat yang sama. Beribadah bersama. Bekerja bersama. Istirahat, tidur sama-sama. Tapi pada akhirnya pintu kerajaan surga itu tertutup. Karena kenapa?
pelita mereka telah padam. Mereka bermain-main di dalam kehidupan mereka. Mereka nyaman di dalam ketiduran mereka. Sehingga mereka lupa bahwa mereka adalah bersama-sama dipanggil untuk melayani, untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhannya. Untuk melihat rencana Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Dari kisah ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita adalah orang percaya, harus menjadi terang. Kita harus bisa mempertahankan terang itu, pelita itu di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, yang pertama kita harus mempertahankan pelita kita untuk tetap menyala. Sehingga kita dikenal sebagai anak-anak terang. Yang kedua, bagaimana kita bisa melihat rencana Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Mari kita memiliki minyak yang ekstra. Yang ada di buli-buli adalah berbicara mengenai tentang waktu-waktu yang terbaik, membangun hubungan yang baik, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini adalah menunjukkan suatu bahwa kesiapan, adanya suatu minyak yang ekstra, adanya tenaga yang ekstra. Ada iman terus yang terbangun di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita harus memastikan bahwa kita terus memiliki hubungan dengan Tuhan yang tetap terpelihara. Dari mana kita bisa merasakan? Melalui hubungan kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari. Kita pastikan bahwa kita memiliki hubungan dengan Tuhan tetap terpelihara. Poin yang keempat, jangan berharap dengan orang lain. Berbicara mengenai bahwa kita tidak bersandar di dalam kemampuan diri kita. Karena keluarga tidak bisa menolong kita. Pekerjaan, uang tidak bisa menolong kita. Tetapi dari kehidupan kita, pribadi kita, keputusan yang kita ambil, itu yang dapat menolong kita di dalam bertumbuh di dalam Tuhan. Yang terakhir, yang bisa membantu kita adalah kita jangan pernah menunda-nunda untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Hal-hal yang menunda-nunda, mungkin gadis-gadis bodoh ini berkata, nanti masih ada yang menjual minyak tersebut. Cukup dulu yang ada. Tapi apa yang terjadi? Mereka tertidur. Waktu terus berputar. Tidak terasa kita masuk di dalam tahun yang genap. Kita tidak terasa kita sudah memasuki bulan keempat di dalam pelayanan kita di Kalimalang. Bagaimana di dalam kehidupan kita? Bagaimana tanggung jawab kita? Bagaimana hubungan kita di dalam Tuhan? Apakah kita masih menunda-nunda untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan? Itu adalah pilihan dari kita. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, biarlah apa yang kita dengar, apa yang Tuhan telah berbicara kepada kita melalui perumpamaan ini, bahwa kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang bersama dengan mempelai di dalam pesta
Karena tadi apa yang saya katakan, bagikan kepada kita, karena kesiapan kita selalu terpelihara, hubungan yang selalu terpelihara di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita pada saat ini, kita jangan berpikir untuk tentang mengasihi diri kita sendiri. Apapun keadaan kita pada saat ini, kita tidak berpikir tentang kekhawatiran yang akan selalu melanda kita. Apapun keadaan kita pada saat ini, kita tidak tahu, kita tidak takut mengenai ketersediaan. Tapi yang kita mau pegang, bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang menolong kita, yang memampukan kita melewati masa-masa sulit sekalipun yang melanda kehidupan kita. Kenapa? Karena pelita kita tetap menyala. Karena pelita kita menerangi jalan kita di dalam kita mengikuti Tuhan. Pelita kita membawa pengaruh bagi orang-orang lain. Pelita kita menerangi kehidupan kita di dalam berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Pelita kita menjauhkan kita dari kuasa kegelapan yang selalu memberikan penawaran-penawaran senantiasa dengan cara mengganggu atau memberikan suatu godaan di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah pelita kita menjadi berkat dimanapun kita berada, dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam negara kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan telah memanggil kita di dalam rencana yang sangat luar biasa. Di dalam rencana Tuhan, dalam panggilannya di dalam kehidupan kita. Kalau saudara setuju dengan saya, ambil komitmen pada saat ini. Katakan, saya mau pelita saya tetap menyala. Saya mau hidup saya tetap menyala bagi Tuhan. Saya mau tetap menyala untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Kalau saudara setuju dengan saya mau katakan adalah keputusan yang sangat benar yang saudara ambil. Saudara bisa melihat kehidupan gadis-gadis bijaksana ketika mereka menyongsong mempelai. Kesiapan mereka menjadi contoh bagi kita bahwa kita juga memiliki kesiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kami dapat beribadah di dalam Engkau. Tuhan Yesus, Engkau selalu mengajarkan kami untuk mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami adalah manusia-manusia yang terbatas, tapi kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami, Tuhan, Engkau memberikan undangan bagi kami. Mungkin saudara yang menyaksikan acara ini, saudara mengerti bahwa pelita saudara tidak menyala. Saudara masih hidup di dalam kesenangan, di dalam dosa. Tapi pada saat ini saudara mau mengambil keputusan untuk mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengambil keputusan untuk mau mengikuti Tuhan, untuk mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau saudara setuju, saudara bisa mengikuti doa saya. Saya akan membimbing saudara di dalam doa pertobatan. Katakan pada saat ini, Tuhan Yesus, saya tahu saya manusia berdosa. Tapi setelah saya mendengar firman-Mu, saya merasa bahwa pelita di dalam hidup saya tidak menyala. Saya berada di dalam kegelapan. Tuhan, saya mengundang Engkau,
hadir dalam hidup saya. Tuhan tolong saya. Saya berada di dalam pergumulan. Saya tahu Tuhan, Engkau mati di atas kayu salib karena dosa-dosa saya. Saat ini, saya mau menyerahkan diri di dalam Engkau. Tolong saya Tuhan. Saya mau melayani Engkau. Saya mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk setiap yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan, Engkau melihat hati-hati yang terbuka pada saat ini. Engkau berkati ya Bapa. Biarlah ada iman yang bertumbuh senantiasa di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Saya mengingatkan kita kembali bahwa kita akan ibadah kembali pada sorenya jam 15.30 dan pada hari Rabu jam 19.45. Waktu-waktu yang terbaik adalah melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk waktu saudara. Sebelum kita akan mengakhiri, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Ya Bapa, untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau berkati sertai ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus perlindungan-Mu ada pada saat-saat ini dalam kehidupan kami. Engkau memberkati rumah tangga kami, pekerjaan kami ya Bapa, kesehatan kami. Kami yakin dan percaya bahwa saat kami selalu bersandar di dalam Engkau, ada pengharapan yang terbesar Tuhan, untuk di dalam Engkau Tuhan, bahwa jawaban Tuhan untuk di dalam Engkau, untuk bersama-sama di dalam perjamuan pesta, yaitu berada di dalam kerajaan. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah kami. Kami menyerahkan kehidupan kami kembali di dalam rencana-Mu. Tuhan, berikan hikmat pewahyuan, kekuatan untuk kami dapat menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kami yang hadir menyaksikan acara ini. Berkati ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.